Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 P Tahun 2016 tentang pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Indonesia dalam menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1. Mengangkat Saudara Ignatius Jonan menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode 2014-2019. Kedua dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2016 Presiden Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 P Tahun 2016 tentang pengangkatan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ke-1. Mengangkat Saudara Archandra Tahar menjadi Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2016 Presiden Indonesia Joko Widodo. Pak janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Kabinet Kerja dalam masa jabatan 2014-2019. Terlebih dahulu, saya ingin bertanya pada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janjinya menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Siap, bersedia. Beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Dan bagi saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bersama-sama harap saudara-saudara mengikuti perkataan saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari segala perbuatan yang tercela. Bagi saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, sekiranya Tuhan menolong saya. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Rani Buntal pada acara Apa Kabar Akuarium. Ya baik, di sini sudah ada pakar-pakar dan pengamat kita. Bisa kita lihat ada Bapak Zayan Kepiting, ada Bapak Hak Ubur-Ubur, dan juga ada Bapak Rizal Cumi. Ya, bisa dada-dada dulu Pak di kamera. Baik, setelah kita melihat cuplikan berita yang tadi Pak, bisa Bapak berikan dulu tanggapan dari Bapak Zayan Kepiting sebagai pakar pemerintahan. Baik. Kalau dari saya sendiri, ini merupakan kasus yang menarik ya, karena seorang presiden pada awalnya mengangkat Archandra itu dengan berbagai kasus yang terjadi setelahnya, yaitu Archandra memiliki keluarga negaraan, dan itu sangat mencoreng citra pemerintahan, ya kan? Kemudian kalau untuk dari sisi baiknya, ada sih. Archandra itu punya pengalaman yang luar biasa di bidang ekonomi khususnya. Makanya dia diangkat sebagai Menteri SDM.
Tapi karena polemik masalah itu dia diturunkan secara terhormat. Tapi kemudian diangkat lagi, sekarang menjadi wakil menterinya di bawah Ignatius Jonan sebagai Menteri SDM yang sekarang. Kalau dari saya sendiri, saya kurang setuju. Karena apa? Memang pengalaman ada, memang pengalaman baik, bagus. Tapi dari citra awal masyarakat yang membuat masyarakat berpikiran bahwa ini pemerintah ini gagal, pemerintah gagal. Bagaimana seorang presiden ini orang nomor 1 di Indonesia mengangkat seorang menteri yang notabene-nya punya duit warga negaraan, itu hal yang sangat buruk. Seperti itu sih kalau dari saya. Mencoreng citra bangsa sendiri apa sebenarnya? Ya itu pasti, apalagi ini berita bukan cuma di Indonesia kan. Berita ini juga tersebar ke luar negeri, bahkan ada banyak meme-meme yang menghina gitu. Oke, baik. Baik, kita akan melanjutkan tanggapan dari Bapak Haku Burubun nih sebagai pakar pengamat. Pengamat. Oke. Dari Bapak sendiri sebagai pengamat hukum, bagaimana tanggapan Bapak tentang cuplikan yang tadi, Pak? Ya, menurut saya ini suatu yang sangat kompleks ya, dari mulai Sudirman Said yang ada shuffle, terus Archandra naik dan kemudian diturunkan lagi, dan kemudian dia akan kembali menjadi wakil menteri bersama Ignatius Jonan. Ini saya kira migas ini sudah kita kenal lama ya, ada mafia besar yang bermain di belakangnya. Dan ada kabar yang beredar bahwa Sudirman Said ini diturunkan karena dia mempunyai kebijakan yang membuat asing rugi kan. Terus kemudian Archandra Tahar ketika naik pun dia sudah kasus blok Masela, blok Natuna dan segala macam, yang dia sudah membuat asing itu ketar-ketir gitu. Blok asing itu ketar-ketir, dan mafia migas itu ketar-ketir karena kebijakan yang dilakukan ya gitu. Jadi mungkin kasus di keluarga negara itu adalah suatu hal yang ditampilkan gitu. Memang seorang Archandra ditawarkan keluarga negaraan Amerika oleh pemerintah Amerika agar sudah tinggal di sana. Tapi yang saya tahu dan dari yang saya perhatikan, dia tidak mengambil keluarga negaraan itu, dia menolak keluarga negara itu, tapi dia kembali ke Indonesia gitu. Dan cukup ironis lah kalau misalkan seorang presiden bisa mengangkat orang yang membeli keluarga negaraan gitu kan, dan gak mungkin lah orang bisa beli keluarga negaraan. Terus kemudian pengangkatan bersama Ignatius Jonan ini menurut saya adalah suatu hal yang baik lah ya, hal yang bagus dari seorang presiden sendiri. Karena Ignatius Jonan sendiri dikenal sebagai orang yang tegas, orang yang disiplin dan keras lah gitu, tidak berleha-leha, tidak banyak neko-neko, tidak banyak ini, dan diharapkan presiden sendiri mengharapkan ini bisa memberantas mafia migas yang beredar di Indonesia gitu, dan bisa mengangkat kembali kuantitas dan kualitas pendapatan migas untuk Indonesia sendiri. Mungkin itu sih yang dapat saya. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus. Terima kasih Pak Hak Ubur-Ubur. Kita lanjut kepada pakar kita yang ketiga dari pakar politik, yaitu Bapak Rizal Cumi. Bagaimana Pak tanggapannya? Langsung aja Pak tanggapannya. Ini sebenarnya hal yang lucu ya Mbak Rani, karena presiden kita, Presiden Joko Widodo, mengeluarkan satu lelucon yang lucu di negara ini. Apa leluconnya? Seorang presiden mengangkat menteri yang memiliki 2 keluarga negaraan. Saya kira presiden harusnya memiliki akses yang sangat banyak terhadap informasi intelijen, yang tinggal ditanya mau bin dia juga kasih gitu. Tapi kenapa ini bisa lolos gitu? Yang salahnya di mana? Kenapa presiden tidak bisa mengetahui bahwa seorang Archandra Tahar memiliki keluarga negaraan ganda? Ini adalah salah satu blunder fatal yang malah lucu gitu untuk negara ini. Apa sih marwah dan wibawa dari presiden itu ditaruh di mana gitu? Kalau misalkan untuk milih menteri pun dia nggak tahu keluarga negaraan. Keluarga negaraan adalah hal yang mendasar dari seorang pemimpin ya Mbak ya. Apalagi untuk menjadi menteri, jelas itu harus punya keluarga negaraan Indonesia, dia harus setia sama negaranya. Kalau misalkan dia nggak setia, dia punya 2 keluarga negaraan, ada 2 kepentingan yang bermain nanti. Ada 2 kepentingan yang bermain dari keluarga negaraan Indonesia jelas sebagai menteri, dan satu lagi keluarga negaraan ini pasti ada pengaruhnya kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Archandra. Lalu Archandra dipecat secara terhormat memang. Namun kita bisa melihat di sini presiden tampaknya masih menyiapkan posisi untuk Archandra Tahar. Yang kita tinggal tunggu aja dia ditaruh di mana, toh dia dimaafkan, toh dia dikasih keluarga negaraan juga gitu. Dan
Yang lebih lucu lagi adalah ketika Ignatius Jonan dipilih menjadi seorang Menteri SDM, karena Ignatius Jonan seperti kita ketahui adalah mantan Menteri Perhubungan yang pengalaman dia justru di perhubungan. Dia pernah jadi Direktur PT KAI, dia pernah jadi Menhub. Tidak ada sangkut pautnya dengan ISDM gitu. Nggak ada sangkut pautnya sama ISDM, dan sekarang justru dia yang dijadikan menteri. Ini adalah satu hal yang lucu, karena harusnya yang lebih punya kompetensi mendasar mengenai migas, mengenai energi, mengenai sumber daya mineral adalah Archandra Tahar. Namun tampaknya Presiden Jokowi ingin mengamankan posisinya, tetap memasukkan Archandra, tapi ya aman-aman lah, cari menteri yang nggak akan digugat, nggak akan diributin sama masyarakat, ditaruh lagi Ignatius Jonan. Namun yang saya lihat, pandangan ke depan dari saya terhadap Kementerian ISDM ini justru arahnya nggak akan jelas. Akan ada matahari kembar yang memimpin Kementerian ISDM. Tentunya ini nggak akan berjalan dengan baik gitu kalau misalkan kepemimpinan ada di Ignatius Jonan, tapi nanti pengaruh banyak dari Archandra Tahar. Ya kembali pada argumen saya di awal bahwa hal ini adalah hal yang konyol gitu. Kenapa Presiden harus memilih Archandra Tahar lagi sebagai wakil menteri? Masa menteri diturunin jadi wakil menteri di kementerian yang sama? Ini hal yang lucu gitu. Yang saya yakin apa yang dilakukan Presiden ini tentunya tetap menanamkan pengaruh dari Archandra Tahar di ISDM, tapi dengan membumbui Kementerian ISDM dengan kepemimpinan baru ala-ala Ignatius Jonan. Memang kita akui Ignatius Jonan tegas, dia bisa melakukan banyak inovasi di Kementerian Perhubungan, tapi untuk Kementerian SDM saya kira kompetensinya sangat kurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, tanggapan yang sangat luar biasa bersemangat ya membara dari Pak Rizal Cumi. Beri aplaus dulu Pak, baik dari buat Bapak. Baik, selain tanggapan dari pakar-pakar kita yang keren ini, kita mempunyai tanggapan langsung nih dari masyarakat. Kita sudah terhubung kepada dua reporter kita. Yang pertama itu Hana Dori dan juga Ami Gurami. Ya, silakan Ami Gurami. Dari Buntal yang berada di studio, saya Ami Gurami. Di sini saya akan mewawancara beberapa masyarakat mengenai pelantikan kembali Menteri dan Wakil Menteri SDM. Di sini saya sudah berada dengan salah satu masyarakat. Baik, dengan Mbak siapa namanya? Gunakan, saya Tata Gunakan. Oh iya, baik. Menurut Mbak, bagaimana pendapat Mbak mengenai pengangkatan Menteri SDM? Saya sendiri kurang setuju dengan pengangkatan Wakil Menteri SDM tersebut. Kenapa? Karena beliau, saya pernah memiliki basic dalam sebagai Menteri SDM, mengingat beliau Direktur Utama PT KAI dan Menteri Perhubungan Archandra Tahar. Mengingat beliau juga pernah memiliki kurang setuju. Oh, jadi menurut Mbak mengenai pengangkatan kembali sekarang ini Mbak tidak setuju? Ya. Terima kasih Mbak Tata Gurita. Jadi bersama saya Ami Gurami di acara Akuarium. Baik, dengan Mbak siapa? Saya Karina. Oh, Mbak Karina. Mbak, saya mau bertanya, gimana menurut pendapat Mbak tentang pelantikan atau pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri ESDM dengan adanya Kalau menurut saya setuju dengan pengangkatan Pak Jonan dan Pak Archandra karena dilihat dari track record mereka yang memiliki banyak prestasi yang membanggakan seperti Pak Johan di PT KAI dan lalu selanjutnya di Kemenhub, dan Pak Archandra yang telah memimpin di banyak perusahaan-perusahaan asing saat dia di luar negeri, lalu bikin kerja dia saat dia 20 hari di Kementerian SDM. Saya rasa mereka berdua dapat mengemban tugas dengan baik. Jadi saya setuju dengan komitmen mengangkat mereka berdua sebagai wakil menteri dan menteri SDM. Oh, berarti menurut Mbak tentang kasus ini setuju ya Mbak ya? Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu ya Mbak ya. Terima kasih dengan wawancara yang saya berikan kepada masyarakat mengenai opini-opini yang akan disampaikan. Selanjutnya saya akan mewawancarai masyarakat-masyarakat yang bukan bidang ahlinya. Alicia Lohan. Oh, silakan.
Ibu, saya mau wawancarai tentang pengangkatan atau pelantikan menteri dan wakil menteri ESDM. Menurut Ibu tuh gimana ya? Ya menurut saya sih setuju aja ya. Kak Arca sekarang tuh jadi wakil menteri ya? Oh iya. Nah, iya. Sebab dulunya sempat jadi ketua menteri ya. Iya. Ya mungkin karena sekarang dia gara-gara jadi ketua jadi wakil menteri, mungkin karena peranan di Indonesia itu sangat penting dia itu. Iya, jadi saya sih setuju aja, nggak masalah dia dua warga negara gitu. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan. Baik lagi ke studio. Baik, terima kasih kepada Saudara Ami Gurami dan juga Hana Dorit atas laporannya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Silakan untuk ketiga pakar ini, Bapak Zayan Kepiting, Bapak Hak Ubur-Ubur dan juga Bapak Rizal Cumi untuk memberikan pendapat terakhirnya dalam acara ini, Pak. Baik, dimulai dari Pak Hak dulu. Oh, ya menurut saya keputusan ini penuh dengan pro kontra ya, seperti yang tadi sudah dipaparkan. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus positive thinking terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi gitu kan. Dan dibalik semua kontroversi yang ada, dibalik semua kabar-kabar yang ada, intinya kita harus tetap mendukung apa keputusan presiden demi terjalannya semua program-program presiden, demi terjalannya semua program-program pemerintah, dan demi terbangunnya infrastruktur, terbangunnya yang untuk Indonesia yang lebih maju deh pokoknya. Betul, kan. Pak. Ya, itu aja sih intinya. Kita harus tetap mendukung di balik semua kontroversi yang ada. Jadi kita selalu mendukung walaupun pemerintahan kita sendiri lagi terpuruk ya Pak. Jadi jangan membuat lebih terpuruk lagi gitu. Iya, kalau misalkan mereka lagi terpuruk, mereka butuh dorongan, mereka butuh support dari kita para warganya, Betul, dari baik. rakyatnya untuk bisa maju gitu. Terima kasih Pak Hak Ubur-Ubur. Kita lanjut aja langsung ke Pak Rizal untuk menyampaikan pendapat terakhirnya di acara akuarium ini Pak. Oke, mungkin seperti yang tadi dibicarakan oleh Pak Hak ya. Jadi keputusan sudah diambil, bagaimanapun kita sebagai masyarakat harus mendukung apa yang telah dilakukan oleh Presiden, karena Menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden. Baik buruknya saya kira Presiden bersama one timnya, bersama Wapres dan Menko lainnya sudah mempertimbangkan itu, dan saya kira kita harus percaya dengan apa yang sudah diputuskan oleh Presiden. Sudah ada SK-nya, sudah diangkat, ya mau gimana lagi. Mungkin harapan kita bisa terwujud jika kita memberikan support yang besar, dan semoga Pak Jonan dan Pak Archandra bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi dunia migas Indonesia, dunia energi Indonesia, dan dunia pengelolaan sumber daya mineralnya. Mungkin itu. Oke. Terima kasih untuk Bapak Rizal Cumi. Kita mempunyai tanggapan, saya berharap ini mempunyai tanggapan yang beda nih daripada Pak Hak Ubur-Ubur dan juga Pak Rizal Cumi. Untuk Bapak Zayan sendiri, gimana nih Pak pendapat terakhirnya nih Pak? Apa Bapak juga pro, kayak Bapak mendukung, tapi kan itu sebuah pemerintahan, kalau misalkan gagal kita mensupport, kalau kita support doang tapi tetap pemerintah menguasai itu sendiri, bagaimana Pak? Kalau itu sendiri sebenarnya saya agak setuju dengan pendapat mereka, tapi di sisi lain memang saya cuma menyampaikan harapan buat pemerintahan selanjutnya jangan sampailah terjadi hal-hal seperti ini lagi, karena ini bukan hanya merusak citra pemerintahan di mata masyarakat, tapi ini juga merusak citra negara kita di negeri orang gitu kan. Bahkan bayangkan berita sekecil ini hanya di negara kita, tapi bisa didengar oleh orang-orang lain di luar negeri. Betul Pak, kan hubungannya juga dengan duit keluarga negara kan ya Pak? Iya, itu kontroversi banget. Saya nggak setuju. Walaupun dia diangkat sebagai wakil menteri, tapi seperti yang Bapak Rizal tadi bilang, nanti ada matahari kembar yang akan berkibar di Kementerian SDM seperti itu. Baik Pak, sangat bagus ya. Oke, untuk perbincangan kita kali ini kayaknya sudah cukup. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menonton acara Apa Kabar dengan Akuarium. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa kita
sebagai masyarakat masih menaruh harapan kepada pemerintah untuk menjadi pemerintah yang lebih baik lagi, untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Karena yang kita tahu, permasalahan sekecil ini itu sudah mencoreng nama baik bangsa Indonesia di kancah internasional. Dan di sini kami berharap Pak Jonan dan juga Pak Arcanda bisa berkolaborasi yang lebih baik dan membawa Kementerian SDM ini ke arah yang lebih baik juga. Oke, baik, saya Rani Buntal dan juga rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Tiga. Ya, saya Rizal Pratama dari Kota Bandung, NPM 15, saya dari kelompok akuarium. Nama aku Kalinaya Sinta dari Bandung dan NPM 37, kelompok akuarium. Halo, nama aku Mentari Adi Utami, asal dari Magelang, MPM 51 dari kelompok akuarium. Halo, nama aku Setihana Noatiana, aku dari Bogor, NPM aku 04, aku dari akuarium. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zayan Sedana, NPM 42, asal saya dari Lampung dan dari kelompok akuarium. Halo, nama saya Berkat Gultom, saya dari Medan dan NPM 87, saya berasal dari kelompok akuarium. Tiga. Perkenalkan, nama saya Riani Sugianti Utami, NPM 10. Saya berasal dari Garut, dari kelompok 5 akuarium. 4. Halo, nama saya Nugroho Widyasmoro, NPM 68, saya dari Solo, dan saya dari kelompok 5 akuarium. Terima kasih. Mulai. Oke, halo, nama saya Muhammad Yulhaq, NPM 60 dari Depok, dan saya kelompok 5 dari akuarium. Tiga. Halo, nama saya Rani Megawati, asal dari Jakarta, NPM saya 22. Saya dari kelompok akuarium. Tiga. Ya, perkenalkan nama saya Risman Widianto, NPM 46, asal dari Pangalengan, dari kelompok akuarium. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilza Mulhaq, NPM saya 39 dari akuarium, asal saya dari Makassar. Halo, perkenalkan nama saya Lisa Oktastiawati, asal saya dari Karawang, nomor NPM saya 67, kami dari kelompok 5, prototipe. Terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Fatwa Trisultan, saya dari Kabupaten Bandung, NPM saya 53, saya dari kelompok 5 akuarium. 3. Hai, nama saya Medisa Ardoseti, NPM saya 84, saya dari Padang, Sumatera Barat. Saya dari kelompok 5 akuarium. Sebelum saya mengambil sumpah janji perkenalan. Oke, terima kasih untuk Hanadori dan juga Amigura. Ya Allah. Josipa, banana, itu. Baik, tetap fokus pada acara TV kalian. Apa? Sampah ya? Adalah. Keren. Cukup rekan-rekan tim. Tolong, sudah ini semua. Udah wes, udah ini ending, kita udah kelar. Oke, saya tutup acara Apa Kabar Akuarium ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.